Bab 63. Aku akan menikah, Mas. POV Author. Jadi kamu adalah pemimpin perusahaan UHA? Tanya Aldon dengan suara terbata. Ia berusaha memperjelas apa yang didengarnya baru saja. Ya, gue pemimpin perusahaan UHA. Dan gue juga yang akan memimpin kerjasama ini. Terang Atta. Seketika tubuh Aldon tremor. Ia tak menyangka, laki-laki yang selama ini ia hina, ia rendahkan, dan hanya seorang guru honorer, kini menjadi petinggi suatu perusahaan besar. Perusahaan yang bahkan lebih besar dari PT Gondal Gandul Group. Apa lo kurang berkenan? Tanya Atta. Bukan seperti itu, Pak. Aldon terpaksa memanggil Atta dengan sebutan Pak. Ia terpaksa menghormati laki-laki yang menjadi rivalnya selama ini. Di sisi lain, Baskoro dan Nadine tampak berbisik-bisik. Din! Panggil Baskoro kepada Nadine. Ya, Pak? Balas Nadine. Coba kamu injek kaki Papa. Titah Baskoro. Nadine langsung patuh. Dengan sekuat tenaga, dia menginjak kaki Baskoro menggunakan sepatu high heelsnya yang super lancip. Kaing, kaing. Kaing. Baskoro memaki kesakitan. Kenapa kamu nginjeknya pakai sepatu jenggelmu? Rintih Baskoro. Hehehe. Nadine hanya terkekeh. Tapi ngomong-ngomong kenapa? Pak, Nadine disuruh nginjek kakinya Papa? Tanya Nadine. Papa hanya ingin memastikan, Papa ini sedang bermimpi atau enggak? Masak teman kamu yang kere itu sekarang adalah CEO perusahaan UHA? Terang Baskoro. Papa tak sedang bermimpi. Ini nyata. Nadine pun juga tak menyangka. Timpa Nadine. Tap, tap, tap. Beberapa satpam yang baru saja dipanggil Mora kini masuk ke ruangan pertemuan. Apa Bapak memanggil kami? Tanya satpam-satpam itu kepada Aldon. Benar. Aku memanggil kalian. Balas Aldon. Sekar usir mereka berdua dari ruangan ini. Juga dari perusahaan ini. Titahnya sambil menunjuk Nadine dan Baskoro. Tetapi bukannya patuh, beberapa satpam itu tampak ragu. Ia tak sampai hati melakukannya. Karena walau bagaimanapun juga Baskoro dan Nadine adalah pernah menjadi bos besar di perusahaan ini. Tunggu apa lagi? Gablok! Kenapa kalian malah diam saja? Bentak Aldon. Ia geram dengan sikap satpam-satpam tersebut. Tapi, Pak, kalian mau menolak perintahku? Hah? Aldon memotong ucapan mereka. Kalian mau juga aku pecat dari perusahaan ini? Jangan, Pak. Jangan. Beberapa satpam itu pun ketakutan dengan ancaman Aldon. Makanya, cepat turuti perintahku. Titah Aldon. Baik, Pak. Satpam-satpam itu pun mendekat ke arah Baskoro dan Nadine. Mereka mencekal lengan keduanya. Lalu dengan terpaksa mereka menggeret keduanya untuk keluar dari ruangan ini. Baskoro dan Nadine berusaha meronta. Tetapi apa yang mereka lakukan sia-sia belaka. Mereka tak bisa mengalahkan tenaga para satpam-satpam tersebut. Atta menyaksikan pemandangan pengusiran tersebut. Sebetulnya ia sungguh tak tega Nadine diperlakukan seperti itu oleh mereka. Tetapi ia harus menahan perasaannya tersebut. Karena saat ini belum saatnya ia untuk bertindak. Ia belum boleh mencampuri urusan intern perusahaan orang lain. Ia sedang menyiapkan senjata-senjata untuk melawan laki-laki licik seperti Aldon. Papa tak apa-apa? Tanya Nadine setelah ia dan Baskoro sudah berada di dalam taksi untuk perjalanan pulang ke rumah. Ya, Papa tak apa-apa. Balas Baskoro sambil melemparkan senyum keterpaksaan. Maaf ya, Pa. Lirih Nadine. Maaf kenapa? Nadine gak bisa berbuat apa-apa. Nadine tak bisa melawan Aldon. Papalah yang harusnya minta maaf sama kamu.
Sayang, papalah yang harusnya berbuat demikian. Tetapi nyatanya, papa sama sekali tak berdaya. Lagi pula, seandainya papa tak pernah mempercayai Aldon, mungkin semua ini tak akan pernah terjadi. Papa tak akan mungkin ditipu olehnya. Papa benar-benar bodoh. Papa tak boleh berkata seperti itu. Semua sudah terlanjur terjadi. Papa tak boleh menyalahkan diri sendiri. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk memperbaiki segalanya. Berusaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Gumam Nadine sambil menggeser duduknya agar mendekat ke arah Baskoro. Ia merangkul sang papa. Iya, Din. Timpal Baskoro. Tetapi kemudian. Hex. Dia menangis terseduh-seduh. Papa kok malah nangis? Papa nggak boleh seperti ini. Papa harus tegar. Papa harus kuat. Papa menangis bukan karena masalah perusahaan kita. Dina. Kata Baskoro. Terus karena apa? Kaki papa yang tadi kamu injek pakai high heels, sekarang malah kamu injek lagi. Sakit banget tahu. Hex. Jelas Baskoro masih sambil menangis. Nadine pun refleks melihat ke bawah. Rupanya benar. Ia sedang menginjak kaki sang papa. Maaf banget, Pa. Nadine gak sengaja. Hehehe. Kata Nadine sambil terkekeh. Setelah taksi yang mereka tumpangi akhirnya sampai, mereka pun segera turun. Mereka hampir nyelonong begitu saja tanpa membayar ongkos taksi. Kalian mau melarikan diri ya? Bayar dulu ongkos taksinya. Ucap si supir taksi kepada Nadine dan Bakoro lewat kaca jendela mobil yang terbuka. Kamu punya duit, Din? Bisik Baskoro. Enggak, Pa, uang Nadine udah habis untuk ongkos taksi yang saat berangkat tadi. Balas Nadine. Emang Papa juga nggak punya? Gantian Nadine yang bertanya. Iya, Papa juga nggak ada. Sekarang kita kan miskin. Papa kemarin masih punya beberapa uang sih. Tapi malah Papa pakai buat beli togel. Dan ternyata kalah. Tutur Baskoro. Kalau begitu copot sepatu Papa. Titah Nadine. Buat apa Papa harus copot sepatu? Din. Baskoro kebingungan. Udah, pokoknya copot aja. Baskoro akhirnya patuh. Ia segera mencopot sepatunya. Lalu kemudian Nadine mengambil sepatu tersebut untuk ia serahkan ke si supir taksi. Ini, Pak. Kami bayarnya pakai ini saja. Ini sepatu bermerek. Sepatu mahal. Lebih mahal dari ongkos taksi Bapak. Ucap Nadine kepada si supir taksi. Ayo, Pak. Nadine cepat-cepat mengajak Baskoro untuk meninggalkan taksi tersebut. Mereka segera masuk ke dalam halaman rumah mereka. Kok, sepatu Papa malah kamu kasihkan ke supir taksi? Din, itu kan sepatu hadiah dari kamu. Lagi pula itu kan sepatu bermerek. Harganya berlipat-lipat dari ongkos taksi yang harus kita bayar. Ucap Baskoro. Ia sedikit menyayangkan telah kehilangan sepatu miliknya. Papa tenang saja, itu sepatu KW. Kok? Apa? KW? Baskoro terkejut. Iya, KW, waktu itu Nadine sengaja berbohong sama Papa. Habis mau beli yang ori, sayang uangnya. Lagi pula, mau dikasih sepatu mahal pun, kaki Papa nggak akan kelihatan bagus. Kok? Kaki Papa kan banyak sekrupnya. Hehehe. Tutur Nadine sambil terkekeh. Sedang Baskoro hanya tampak menelan ludah. Papa! Nadine! Panggil Miranda begitu Baskoro dan Nadine masuk ke dalam rumah. Raut wajahnya terlihat panik. Kamu kenapa? Sayang? Tanya Baskoro. Pak, barusan ada pihak ban datang kemari. Pak.
Gumam Miranda dengan suara bergetar. Pihak ban? Untuk apa mereka kemari? Mereka tadi memberitahukan bahwa hutang-hutang perusahaan sekarang menjadi tanggungan kita. Dan dalam beberapa bulan ini, kita harus melunasinya. Pa, kalau tidak, rumah ini akan disita. Apa? Baskoro terkejut dengan apa yang diberitahukan oleh Miranda. Ia tak menyangka bahwa cerita ini mirip-mirip sinetron ikan terbang. Lebay dan sangat membagongkan. Apalagi kemudian. Ah! Baskoro memegangi D4 danya. Papa? Kenapa? Pah? Papa jantungan lagi. Tanya Miranda sambil mendekat ke arah Baskoro. Iya, Ma. Balas Baskoro. Kenapa otornya nggak buat papa mati aja sekalian? Sih, nyusahin banget. Rutuk Miranda. Ayo, Mama antar papa ke kamar. Papa istirahat saja. Ajak Miranda sambil menati Baskoro. Din. Panggilnya kepada Neidin. Ya, Ma. Ambilkan papa minum ya. Bawakan ke kamar. Baik, Ma. Neidin segera menuju ke dapur. Ia langsung mengambil air putih dari dalam kulkas. Tiba-tiba ia mengingat kata-kata sang mama yang baru saja. Yang menginginkan papa mati sekalian aja. Ia hampir memasukkan air 4 cun tikus ke dalam air putih tersebut. Tetapi kemudian. Ini bukan cerita tentang pembunuhan pesta satu kopak? Woi! Teriak otornya. Iya juga ya. Hehehe. Neidin pun terkekeh. Ia pun membawa air putih tersebut tanpa dimasuki apa-apa. Ia membawanya ke kamar Baskoro. Setelah sampai, Neidin hampir masuk ke dalam. Tetapi kemudian langkahnya terhenti. Bagaimana ini? Ma, Papa tak sanggup kalau kita jatuh miskin. Papa nggak bisa hidup seperti itu. Terdengar suara Baskoro. Mama juga sama. Pa, Mama tak mau jadi miskin. Kalau kita miskin, Mama udah nggak bisa belanja-belanja lagi. Padahal udah banyak barang-barang yang Mama suka masuk ke keranjang Syufi. Bagaimana cara Mama membayarnya? Timpanya. Pakai SpayLater kan bisa, Ma. SpayLater kan juga tetap harus bayar. Nggak perlu dibayar. Tutup akun aja. Emang bisa kayak gitu ya, Pa? Enggak tahu juga sih. Ma, soalnya otornya nggak pernah belanja di Syufi. Apalagi pakai PayLater. Terus dia belanjanya gimana? Pa? Dibelanjain si tante. Pakai uang si tante. Canda ya bu ibu sik-sik sisi. Papa benar-benar bingung. Ma, untuk menghadapi hal ini. Papa benar-benar buntu. Rutuk Baskoro. Hati Neidin begitu teriris mendengar obrolan papa dan mamanya. Ia tak tega melihat mereka berdua. Tetapi kemudian ia berusaha menahan kesedihannya. Ia meneruskan langkahnya untuk masuk ke dalam. Untuk memberikan air putih yang ia ambil kepada Baskoro. Ia bersikap seolah-olah tak mendengar apa yang baru saja mama dan papanya perbincangankan. Malam harinya. POV Ata. Tik, keluarlah. Gue ada di depan rumah lo. Pesan gue ke si cantik setelah sampai di depan rumahnya dia. Selang beberapa saat sosok cantik pun benar-benar muncul. Ia keluar dari gerbang rumahnya. Ia langsung tersenyum ke arah gue. Manis banget. Bikin D3 dek kemoy gue nanegram 4 ceng. Mungkin efek gue yang udah rindu banget kikuk-kikukan sama dia. Mas Atta? Sapanya begitu sampai di hadapan gue. Nih, gue bawain pizza buat lo. Gue menyerahkan beberapa kotak pizza ke si cantik. Dia pun tampak girang banget. Kan emang itu makanan kesukaannya dia. Makasih ya, Mas. Tuturnya. Oh iya, Mas. Aku nggak nyangka loh. Ucapnya lagi. Nggak nyangka apa? Ternyata Mas Atta sekarang adalah CEO perusahaan. Wah. Mas Atta ternyata cucunya Tuan Sugiono.
Gue kan udah bilang berkali-kali. Gue udah jadi orang kaya. Lonya aja yang gak percaya. Hehehe, maaf, Mas. Soalnya aku kira kemiskinannya Mas Atta udah mendarah daging. WKWK. Dia terkekeh. Oh ya, tadi maaf ya. Ucap gue. Maaf untuk apa? Si cantik kebingungan. Maaf. Gue tadi nggak bisa bantuin lo saat lo dan bokap lo diusir dari perusahaan gondal-gandul. Soalnya gue belum punya wewenang buat ngebelain lo. Gue lagi proses buat menyerang Aldon. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Aku ngerti. Kok? Timpal si cantik. Ia sama sekali nggak marah. Ya sudah. Sekarang lo masuk. Gih. Dimakan pizzanya. Habis itu lo istirahat. Titah gue. Mas. Panggilnya. Mas Atta mau nggak ngajak aku jalan-jalan? Tanyanya. Ya, besok gue akan ajakin lo jalan-jalan. Bukan besok, tapi sekarang. Jalan-jalan hanya keliling-keliling kota doang. Kok? Ini kan udah malam. Lagian gue bawanya motor. Enggak bawa mobil. Gue menunjuk si Ayang yang bertengger di sebelah gue. Aku malah lebih senang naik motornya Mas Atta. Aku bisa. Ucapan si cantik terhenti. Bisa apa? Bisa pura-pura hilaf memegangi tetiknya Mas Atta. Enjir! M3 Sungo. Hehehe. Dia pun terkekeh. Ya udah yuk. Jalan-jalan. Kita keliling-keliling kota pakai motor ini. Gue segera menaiki si Ayang. Begitupun dengan si cantik. Dia naik di belakang gue. Si Ayang pun mulai melaju. Menembus jalanan di malam hari ini. Kami pun seketika merasakan hembusan angin dingin tetapi begitu menyegarkan. Aku selalu seneng banget kalau lagi sama Mas Atta. Ucapnya di tengah-tengah perjalanan kami. Suaranya sengaja lantang agar tak kalah dengan suara deru si Ayang. Kenapa bisa seneng? Enggak tahu. Tiba-tiba seneng aja. Pokoknya aku bahagia banget kalau sama Mas Atta. Gue langsung mengulum senyum mendengar ucapan si cantik. Mas Atta bahagia juga enggak kalau lagi sama aku? Gue terbata. Gue sedikit gengsi kalau harus mengiyakan. Apa? Kejar si cantik. Iya. Kalimat itu akhirnya terucap. Tetapi dengan suara yang pelan sekali. Apa? Aku nggak dengar. Mas. Iya. Gue terpaksa mengulangi kata-kata gue. Iya apa? Iya itu tadi. Itu tadi apa? Iya. Gue juga bahagia tiap sama lo. Hehehe. Dia langsung terkekeh mendengar pengakuan gue. Tapi sayangnya kita mungkin gak akan kayak gini lagi, Mas. Ucapnya. Kenapa gak mungkin? Gue bisa kok tiap hari ngajak lo jalan-jalan. Lo mau kemana pun akan gue temenin. Gue akan berusaha ada buat lo. Karena aku akan menikah, Mas. Cikit. Gue mendadak menghentikan laju si Ayang. Menikah? Lo akan menikah sama siapa? Gue langsung menengok ke arah si cantik. Aku akan menikah sama Aldon. Apa? Gue terkejut dengan jawaban dia.